Jadi di sini gua mau cerita sedikit nih soal bersihin PC. Ini ada pengalaman paling menyebalkan yang pernah terjadi di PT Sando. BTW itu bukan nama PT beneran, itu cuman gimana teman-teman gua atau gua nyebutin kantor atau tempat kita kerja. Jadi gua nggak kerja sendiri guys, semua 100 hari yang kalian lihat itu melibatkan banyak banget orang di dalamnya. Selain animator, modder, dan editor yang sifatnya freelance, gua punya tim internal yang ibaratnya udah permanen lah. Jadi temen brainstorming, tukar pikiran, dan eksekutor utama dari konten yang sering kalian tonton. Yang pertama namanya Angga dan yang kedua namanya Arya. Jadi kita total ada 3 PC di kantor yang rencananya akan dibersihin hari ini. PC gua, PC Angga, dan PC-nya Arya. Awalnya Kang PC-nya bilang kalau mereka akan datang jam 9 pagi. Tapi ya udahlah, kita datang ke kantor, kita tetap kerja biasa sambil nunggu mereka datang. Woi, kerja bukan tiduran. Nah, sampailah siang. Tukang PC-nya kagak datang-datang nih. Akhirnya gua chat lagi guys. Kak, kemarin saya udah konfirmasi ya, bersihin PC totalnya 3 sama ganti pasta. Gua udah inget sebenarnya, gua cuman kode aja. Pesan tersembunyinya itu, woi kocak ini bersihin PC-nya ada 3 nih. Nih udah jam segini nih, lu mau datang jam berapa woi? Tapi sama dia direspon, aman kak. Di situ gua mikir, oh mungkin yang bersihin PC-nya udah jago kali. Dia akan bersihin PC bentar doang dan gak butuh waktu lama. Makanya mereka nggak takut atau nggak masalah walaupun terlambat. Sampai akhirnya, yap, yang awalnya janji jam 9 pagi, jam 5 sore mereka baru datang. Meskipun gue kesel, gue cuman garuk-garuk kepala. Diajak ngomong ya tetap pura-pura santai aja, tapi mereka kelihatannya profesional guys. Baru datang mereka langsung konfirmasi dulu. Kak, ini harus dicek dulu nyala sama enggaknya ya, biar sama-sama enak. Nah ini gue suka nih, mereka hati-hati guys. Mereka nggak mau disalahin ketika nanti PC-nya ternyata mati di awal. Lumayan teliti lah untuk awal-awal. Dan pas dicek, semua PC nyala normal. Karena emang kita juga pakai kerja sebelumnya sambil nungguin mereka. Dan akhirnya, satu PC dibongkar. PC-nya si Angga. Sambil nunggu gue ngobrol nih sama teman-teman. Unyanyi. Dan kaca tempered glass dari PC gua hancur. Di situ kita saling tatap-tatapan. Ini bukan tatap-tatapan jatuh cinta, tapi mempertanyakan nih, ini apa nih nextnya nih? Terus mereka bilang, Pecah mas kacanya. gua dalam hati kayak, iya kocak, gua juga ngeliat. Tapi karena gua merasa ya udahlah, marah juga nggak akan ngebalikin kacanya ke normal. Mereka juga nggak mungkin ada niatan untuk sengaja mecahin kacanya. Itu emang pure ketidaksengajaan dan ya udah kesenggol aja gitu. Akhirnya gue jawab, oh ya udah mas, nggak apa-apa, mau gimana lagi, nanti saya cari yang baru. Ya udah tuh, awalnya kita onyanyinya ceria, mulai berubah moodnya tuh. Jadi onyanyi. Sampai akhirnya pas bagian PC-nya Angga mereka bongkar, kletak, tak. Prosesor PC Angga nempel sama kipasnya. Kita liatin mas-masnya. Mereka ngeliatin kita sambil senyum. Terus mereka bilang, Nempel mas kipasnya. Kayaknya udah kering banget ini pastanya. ya emang sih kalau pasta kelamaan gak diganti, ya begitu guys. Besar kemungkinan kalau prosesornya akan nempel sama kipasnya. Tapi sebenarnya ada banyak metode yang bisa dilakuin biar prosesornya ini lepasnya itu pelan-pelan gitu. Kalau dia nempel banget, itu kalian bisa pakai hair dryer supaya ngelepasnya itu nggak ngerusak motherboardnya gitu. Dan jujur, di situ gue udah rada sebel guys. Mungkin beberapa dari kalian mikir, tapi bang itu kan bukan kesalahan mereka bang, itu emang udah kering banget pastanya. Oke, fine, itu masuk akal. Dan gue juga mikir gitu. Tapi gue bad mood itu bukan karena itu sih. Karena gue sadar kalau satu PC nggak akan kita bisa pakai untuk kerja langsung, karena butuh perbaikan ekstra dikit nih. Tapi ya udah, akhirnya mereka lompatlah ke PC yang kedua, PC-nya si Arya. Anak-anak yang lain mencoba untuk menormalkan dan menetralkan situasinya gitu setelah tempered glass-nya pecah, prosesornya nempel sama kipas dan motherboard-nya sempet kebentur gitu, nggak bisa disambung lagi. Dan mungkin untuk menenangkan suasana kita harus ngisi perut kita yang kosong dulu. Karena hari udah sore, kita semua belum makan. Jadi akhirnya pergilah Angga untuk beli lalapan. Gue tetap beliin mas-masnya yang lagi bersihin PC biar mereka juga enakan gitu kerjanya, nggak lapar. Dan akhirnya
Mas-masnya ini sambil bersihin PC sambil kita nunggu Angga. Dan ketika Angga sampai bawa lalapan, PC-nya Arya itu udah hampir beres dibersihin dan diganti pastanya. Ketika kita lagi siapin piring dan yang lainnya, sekalian nyiapin mas-masnya juga, mereka selesai tuh ngerjain PC-nya si Arya. Oke, kali ini gak ada tempered glass pecah, gak ada masalah prosesor yang nempel, semuanya aman-aman aja. Tapi sebelum makan, mereka pengen nyobain dulu PC-nya Arya. Jadi gua sama temen-temen yang lain makan duluan. Dan di pertengahan gua mencabik-cabik ayam goreng dan memoles di sambal yang nikmat itu, tiba-tiba masnya dateng. Mas, PC-nya kok nggak nyala ya? Mati, Mas. Pertama, gue lagi makan lalapan. Kalian tau lah seberapa keselnya kalian ketika ada sesuatu yang buruk terjadi, tapi itu kalian lagi makan. Dan yang kedua, ini yang tukang PC-nya kan elu, yang bongkarin PC-nya itu elu, yang masang dan bersihin juga elu. Mana gue tahu kenapa PC-nya nggak nyala. Alhasil, dari 3 PC yang di kantor, hanya ada 1 yang tersisa, PC gue. PC yang paling high end dari semua PC lainnya. 2 PC udah tumbang tak bernyawa. Akhirnya gua kelarin makan lalapannya, gua bersihin tangan dalam kondisi yang super dingin, itu udah kayak karakter menyeramkan di anime-anime. Dan gua tonjokin kedua mas-mas itu. Enggak. Jujur di situ gua marah aja sih sama mas-masnya. Kita adu argumen dan akhirnya mereka ngaku mereka salah. Cuman yang namanya manusia, ya semua kesalahan sebelumnya gitu dicampur guys. Mulai dari lambat dateng, tempered glass pecah, 2 PC yang harusnya bisa dipakai buat kerja malah sekarang mati. Ya gue gak akan sok keren dan bilang kalau gue tenang dan santai gitu. Di situ gue marah, tapi akhirnya mereka ngerti kalau gue bener-bener butuh PC itu untuk ngejar iklan. Dan akhirnya mereka benerin ke pusat kantor mereka, yang dimana butuh 2 hari untuk dikelarin. Jujur itu waktu yang tetap lama aja guys, untuk akhirnya motong waktu kita gak bisa ngerjain gitu. Tapi ngasih pengalaman ke gue betapa pentingnya kalian harus tidaknya ngerti lah bersihin PC sendiri dan ganti pasta kalian kalau kalian punya PC. Jangan kayak gua guys. Atau mungkin setidaknya hati-hati milih tukang bersihin PC, oke?